Halo, salam warga Jogja. Selamat datang kembali di podcast DPRD Kota Yogyakarta, ruang bincang inspirasi yang membahas pembangunan kota Jogja dan kerja-kerja wakil rakyat. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting tapi jarang disorot publik, yaitu bagaimana sebuah peraturan daerah atau perda itu lahir dan siapa perancangnya, apa yang jadi pertimbangannya, dan seberapa besar suara warga bisa ikut membentuknya. Di balik setiap perda ada satu alat kelengkapan DPRD berperan penting, yaitu Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta. Selamat datang Bu Ipung. Selamat datang. Dan Pak Tri Waluko. Terima kasih, Assalamualaikum. Senang sekali hari ini bisa berbincang-bincang bersama. Baik, sebagai pengantar, mohon bisa menjelaskan Bu Ipung terkait dengan Bapemperda dan mengapa peran badan ini sangat penting di dalam proses legislasi Kota Yogyakarta kita ini. Monggo Bu Ipung. Pak Wisnu, perlu diketahui semua, Bapemperda itu merupakan alat kelengkapan dewan ya, dan itu juga dibentuk melalui istilahnya paripurna. Jadi banyak sekali peran Bapemperda di sini, karena bagaimanapun itu Bapemperda itu merupakan yang sesuatu yang penting nanti pembuatan hukum istilahnya peraturan-peraturan yang ada di Kota Yogyakarta ini. Pak Wisnu. Cukup itu Pak Ipung. Mungkin ditambahi Pak Waluko. Betul, gimana? Memang Bapemperda ini sangat-sangat penting karena bagaimanapun tugas dan fungsi dari DPRD itu kan legislasi, kemudian penganggaran dan pengawasan. Salah satunya legislasi. Ini yang nantinya menentukan arah kebijakan dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Yang nantinya ini perda-perda atau peraturan-peraturan daerah yang dilahirkan yang melalui hasil dari koordinasi antara Bapemperda dengan eksekutif menindaklanjuti mungkin usulan dari masyarakat, kemudian permasalahan yang ada yang itu diharuskan untuk bisa diakomodir lewat peraturan daerah. Ini Bapemperda sangat-sangatlah vital perannya, karena bagaimanapun nanti pembahasan dari perda itu sendiri ini melibatkan Bapemperda dan juga eksekutif serta warga masyarakat Yogyakarta. Mungkin intinya seperti itu Pak Wisnu. Baik Pak Toto dan Bu Ipung. Prosesnya dalam penyusunannya bagaimana ini? Proses pembuatan Bapemperda ini? Monggo Pak Toto dulu. Mekanisme penyusunan perda ini sudah diatur di Undang-Undang 12 tahun 2011. Ini melalui mekanisme yang pertama adalah usulan. Jadi itu bisa diusulkan oleh masyarakat, bisa lewat DPRD dan juga usulan dari pemerintah kota atau eksekutif. Nah, setelah ini bisa masuk di Propemperda, yaitu program pembentukan peraturan daerah yang di situ memuat perda-perda apa saja yang akan dibahas dalam 1 tahun itu. Jadi setelah itu tertuang dalam Propemperda, kemudian dilakukan pembentukan pansus. Pansus ini nantinya yang bertugas untuk membahas bersama-sama dengan eksekutif. Nah, setelah dibentuknya pansus ini, kemudian ada mekanisme pembahasan yang salah satunya RDPU, yaitu rapat dengar pendapat umum yang melibatkan warga masyarakat untuk bisa turut ikut serta dalam penyusunan perda ini. Entah itu nanti ada masukan-masukan warga masyarakat sesuai dengan kondisi yang dilihat oleh masyarakat sendiri. Kemudian setelah itu ada pembahasan. Pembahasan ini adalah pasal per pasal nantinya.
antara pansus dan juga eksekutif. Nah, setelah ada pembahasan ini, tentu saja ada pengayaan materi juga lewat studi banding dengan daerah lain yang sudah menyusun dan menerapkan perda tersebut. Jadi kita tahu kekurangan di situ seperti apa, kelebihannya seperti apa, apakah bisa diterapkan di Jogja. Nah, itu kita dapatkan pengayaan materi itu lewat studi banding. Ya, oke, terima kasih Itu. Pak Widodo. Jadi perda ini bisa muncul atas inisiatif dari anggota dewan, anggota gitu ya? dewan, Betul. betul. Atau Ya. dari DPRD Kota Jogja. Ya. Dari masyarakat Nah, juga. Bagaimana ide atau perda ini muncul? Bu Ipung bisa dijawab. Bagaimana perda ide ini bisa muncul di DPRD dan terus diformalkan menjadi dari perda menjadi dari perda itu loh. Itu bagaimana Bu Ipung? Monggo Ya. dijawab. Jadi kan kita hubungan kita dengan komisi juga, dengan fraksi, dengan nanti setelah itu dari komisi, dari fraksi, dari Bamus, istilahnya itu kan mempunyai Pak Wisnu, dia mempunyai gagasan bagaimana membuat perda yang nanti intinya menguntungkan untuk masyarakat kita. Jadi kita juga perlu evaluasi juga. Jadi perda-perda yang sudah lama tentunya mungkin ada usulan dari fraksi, ada usulan dari komisi, ada usulan dari Bamus. Itu nanti yang akan menjadi istilahnya usulannya dari DPRD ini juga tentunya dari ketua dewan mungkin ada usulan apa, perda apa yang ingin kira-kira yang akan dimunculkan. Nanti istilahnya perda ini yang intinya adalah menguntungkan masyarakat. Produk hukum kita emang benar-benar yang melindungi masyarakat kita. Kan itu dari ketua dewan tadi, dari komisi, dari fraksi, dari Bamus itu nanti masukan-masukannya itu akhirnya bisa menjadi usulan dari dewan. Jadi Seperti begini. itu. Ini banyak masyarakat bertanya sebenarnya Bu Ipung dan Pak Triwaluko Widodo. Ketika ide perda ini muncul, ini latah karena memang kebutuhan atau kewajiban sebagai anggota DPRD. Karena misalnya begini, banyak perda yang selama ini dibuat tetapi tidak menyentuh langsung pada sendi-sendi kehidupan masyarakat Jogja. Sementara kewajiban anggota DPRD selalu membuat perda-perda atas inisiatif anggota DPRD ini. Ini menurut Bu Ipung bagaimana? Nanti baru Pak Triwaluko. Monggo Bu Ipung. Menurut saya justru sebelum kita itu memunculkan perda, harusnya kan ada istilahnya survei dulu, survei istilahnya perda apa toh yang sangat dibutuhkan, prioritas apa toh ini produk hukum kita yang akan dimunculkan. Karena bagaimanapun dewan itu punya kewajiban Pak Wisnu, setahun sekali kan kita harus memang memunculkan perda. Iya, punya kewajiban latah. Atau pancen ini kebutuhan untuk membuat perda. Atau misalnya begini, ini perdanya sudah ada semua. Satu tahun anggaran tidak usah membuat perda, bisa enggak seperti itu? Harus kita buat perda karena kita harus evaluasi perda-perda yang mungkin sudah tahun berapa, sudah mungkin 20 tahun, sudah ada yang 25 tahun. Itu wajib kita evaluasi Pak Wisnu, dalam arti kita evaluasi dengan mungkin keadaan sekarang, karena keadaan dulu dengan keadaan sekarang itu kan berbeda. Makanya kita harus mengadakan survei tadi, perda-perda yang lama sudah 20 tahun, 30 tahun, memang harus kita ganti istilahnya yang zaman sekarang itu anunya apa gitu loh Pak Wisnu, tidak nganut zaman yang 30 tahun yang terdahulu gitu. Mungkin Pak Widodo, monggo Pak Widodo itu kan tambahin. Kebutuhan perda. Jadi kita bukan DPRD itu latah harus membuat perda itu enggak. Jadi perda itu kan disusun, itu ada yang pertama tindak lanjut dari peraturan yang di atasnya. Jadi kita harus menyesuaikan dan membuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini perda itu adalah
memang benar-benar hasil dari kondisi saat ini di Kota Yogyakarta. Itu bisa lewat usulan masyarakat juga. Jadi tidak hanya lewat dari komisi saja, tapi masyarakat pun bisa. Langsung dari masyarakat. Langsung. Contohnya bagaimana ceritanya? Pernah. Oh, gimana? Pada saat pimpinan Dewan Pak Danang. Oh ya. Itu ada perwakilan dari masyarakat yang semacam perwakilan dari keolahragaan masyarakat. Ini mengusulkan agar dibuatkan perda keolahragaan. Ingat betul? Itu. Nah, itu sekarang sudah kita tindak lanjuti oleh Pemkot, kita sampaikan ke Pemkot di Dikpora agar dibuatkan perda untuk pemuda dan keolahragaan. Itu salah satu contoh usulan dari masyarakat secara langsung ke DPRD. Kalau komisi, ini kan kita juga menyerap aspirasi masukan dari masyarakat. Ini loh, perda yang belum ada itu di Kota Jogja yang seharusnya dibuat itu perda ini. Atau mungkin perda yang sudah ada itu sudah tidak implementatif. Contohnya diterapkan yang tidak implementatif apa contohnya? Pada saat kemarin, seperti perda yang saat ini mau dibahas, perda minuman beralkohol. Pada saat itu, perda itu kan masih tahun 1953. Di situ sanksi administrasinya hanya 5.000. Ya, 500 atau 5.000 rupiah 5.000 maksimal. Nah, kalau diterapkan sekarang, daripada kena sanksi mending bayar 100 kali lipat pun pada sanggup. Nah, ini karena sudah tidak implementatif, ini harus kita revisi. Revisi lagi. Seperti itu. Ya, pada prinsipnya, prinsip apa yang dipegang oleh kawan-kawan BAM Pemperda ini? Prinsip utama untuk supaya ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kota Jogja. Karena selama ini mungkin loh ya, ini saya mewakili warga Kota Jogja, setelah dibuat adanya perda, mungkin seolah-olah adanya FGD, seolah-olah ada RDPU misalnya seperti itu. Tetapi faktanya banyak masyarakat kita yang belum tahu adanya perda yang dibuat, baik itu oleh DPRD Kota maupun oleh eksekutif. Nah, sehingga ketika bersosialisasi itu hanya 4 tahun atau 5 tahun kemudian baru adanya sosialisasi, atau 2 tahun lah minimal. Nah, ini pada prinsip apa yang dipegang supaya ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Jogja? Monggo. Nek bagi kita kan produk hukum itu dibuat dalam arti biar bagaimana masyarakat luas itu ya mengetahui bahwa ini udah ada produk hukum yang baru, ya harus dengan sosialisasi, dengan digencarkannya sosialisasi ke wilayah-wilayah, mungkin ke kelurahan-kelurahan atau kalau lebih itunya ke RW-RW, dan dalam arti apa yang produk yang kita buat itu memang harus kita laksanakan benar-benar. Karena yang kita tahu sekarang ada produk hukum seperti ini. Kalau melanggar ya kayak tadi cuma bayar segini. Jadi itu banyak dilanggar. Jadi benar-benar kita harus benar-benar itu dilaksanakan dengan benar-benar dengan hukuman mungkin yang membuat juga jera masyarakat kita. Karena masyarakat kita itu perlu diketahui kalau memang hukumannya cuma sedikit ya Pak, itu pun lolos, banyak yang lolos, dan ini makanya ini ketegasan dari pemerintah dalam menjalankan iki produk hukumnya bisa dilakukan, bisa dilaksanakan oleh masyarakat itu bagaimana. Yang tadi Pak Wisnu bilang agar masyarakat tahunnya 5 tahun ya toh, tapi mungkin dengan sosialisasi tadi yang gencar itu akan menjadikan masyarakat tahu, oh sekarang ada produk hukum yang baru yang bisa dianut saat ini ya toh. Jadi
bukan 5 tahun lagi mereka tahu, tapi saat produk hukum itu keluar, mereka sudah mengetahuinya. Gitu, begitu Pak Wisnu. Mungkin Gimana Pak menurut Dodo? Pak Triwalo Widodo? Seharusnya ini setiap produk hukum itu sudah disahkan, ini kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi. Seharusnya. Ya, Memang harus. Dan ini Faktanya sekarang saya mau nanya faktanya, Pak. faktanya memang dari pemerintah kota sendiri melalui bagian hukum ini sudah melakukan sosialisasi. Dan juga sebagai narasumbernya sendiri adalah dari DPRD, dibantu DPRD. Nah ini memang saya lihat memang Sudah begitu. terpenuhi belum atau masih kurang sebenarnya? Saya kira setiap produk hukum itu disahkan, ini selalu disosialisasikan oleh bagian hukum. Dan di Tate pun DPRD juga mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan. Nah ini Karena berkoordinasi terkadang dengan bagian begini. hukum. Kita punya prinsip hukum namanya orang yang sudah dewasa dianggap tahu hukum. Ya, Ya, sementara sosialisasi kurang. Tapi tahu-tahu masyarakat itu kena punishment atau kena hukuman terkait dengan perda yang dibuat oleh DPRD maupun pemerintah kota itu misalnya begitu. izin Pak Ketua. Jadi sosialisasi ini kan tidak hanya dalam bentuk tatap muka. Ya. Karena biasanya sosialisasi dalam bentuk tatap muka ini hanya mengambil peserta dari perwakilan-perwakilan masyarakat. Betul. Jadi tidak menjangkau semua warga masyarakat. Nah ini bagian hukum mensosialisasikan dalam bentuk lain, yaitu lewat medsos. Ya. Entah itu TV, entah itu medsos yang lain, ini sudah dilakukan. Oh, sudah dilakukan. Sudah. Oh. Ini kalau saya lihat Pak pada saat saya di Komisi A kemarin, ini sudah dilakukan. Kemudian kenapa perda itu kadang seolah-olah tidak berimpact atau berefek Ya, tidak implementatif tidak implementatif gitu ya. kepada sebetulnya yang berdampak langsung kepada ya, masyarakat. sebetulnya ini juga tugas dari eksekutif sendiri. Karena suatu perda tentu berkonsekuensi anggaran dan juga ada OPD yang mengampu. Nah ini seperti apa OPD yang mengampu ini dalam menjalankan amanat dari perda tersebut. Nah ini tentu saja peran dari kita juga untuk melakukan pengawasan seperti apa misalnya kepemudaan dan keolahragaan. Ini yang diampu oleh Disdikpora. Dalam penganggaran, dalam kita membahas anggaran, ini amanat dari perda itu apa saja? Apakah sudah terakomodir di anggaran-anggaran tersebut? Sehingga nantinya bisa terimplementasikan ke masyarakat. Ya. Itu seperti itu, Pak Wisnu. Maka seharusnya ini menjadi tanggung jawab DPRD Kota Yogyakarta, pemerintah kota, betul, dan tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Cuman selama ini ketika disosialisasikan kepada tokoh masyarakat ini yang tidak sampai kepada warga betul, masyarakat itu. Tidak menjangkau ke semua warga. Ini sekarang Bu Ipung ini, apa yang sudah diperbuat Bapemperda, usulan terkait dengan raperda yang sudah dibuat Bapemperda yang berdampak langsung khususnya kepada masyarakat Kota Yogyakarta. Saat ini kan baru itu loh Perda Kota Yogyakarta tentang pengelolaan sampah. Sampah. Yang dilakukan saat sudah selesai itu perdanya. Perdanya belum ya Pak Widodo sepertinya ya yang baru di teman-teman ini. Pengelolaan sampah itu sudah kemarin. Udah yang belum untuk PDRD atau pajak dan pajak retribusi daerah yang salah satunya membahas masalah retribusi sampah. Ini masih retribusinya yang masih maksudnya retribusinya masih tali ulur Pak Wisnu dalam arti kita sebagai dewan kan bagaimana masyarakat kita tidak dibebankan ya terlalu banyak, bagaimana masyarakat kita itu diuntungkan dalam perda itu dalam hal ini, makanya DPRD dengan pemerintah kota masih membahas tentang tarif sampahnya. Kalau untuk pengelolaannya kan sudah berjalan saat ini dengan baik. Gimana tentang tarif sampah ini? Apakah masih dibebankan kepada warga kota atau tidak? Bagaimana Pak Triwalo Widodo? Kalau dari teman-teman Pansus kemarin minta agar retribusi ini
dibebaskan. Cuman kemarin masih alot untuk pembahasan retribusi sampah ini. Ini besok kita akan membahas pasal per pasal untuk perda ini. Syukur-syukur nanti ya insya Allah bisa sesuai dengan harapan masyarakat, tidak memberatkan, dan juga perda ini bisa lebih memudahkan masyarakat dalam entah itu membuang dan juga pengelolaan sampahnya. Tapi sekarang sampah itu masih beberapa di titik-titik tertentu masih menumpuk ini. Bahkan di jalan-jalan itu kadang tiap pagi kalau saya mau ke kantor itu sampah masih beberapa ada gitu. Ya. Gimana, Bu Ibu? Menurut saya gini Pak Wisnu, ini kasus yang terjadi di wilayah kami, di Gedong Tengen ya, depo sampah yang ada di Gedong Tengen. Sebenarnya kalau peraturannya itu 5 kelurahan, volume kami memuat Pak. Tapi ternyata ada yang banyak yang nakal. Dari Jalan Magelang dibuang tempat kami, dari kelurahan lain dibuang tempat kami. Ini yang membuat masalah. Juga di pinggir-pinggir jalan itu sebenarnya memang harus dia pasang satgas sampah kayak itu untuk yang nginceng yang di pinggir-pinggir jalan itu juga dikasih istilahnya nanti hukuman istilahnya yang emang rada abot Pak. Ya. Untuk menghindari hal-hal tersebut. Ya, Bu Ipung. Jadi ini nanti tidak melebar bicara sampah. Kita bicara Bapemperda dan bicara peraturan daerah. Tapi sebelum dilanjut, kita break sebentar. Istirahat sebentar, mohon ditunggu. Ya, lanjut bincang-bincang dengan anggota dan Bapemperda. Bu Ipung selaku Ketua Bapemperda dan Bapak Triwaluko Widodo sebagai Wakil Bapemperda. Baik, tadi sempat bicara tentang sampah, tapi nanti tidak merembet terkait dengan persoalan sampah, tapi ini khusus Bapemperda. Menurut Pak Triwaluko Widodo ini, bagaimana harmonisasi antar pihak di dalam proses pembuatan Raperda ini atas usulan DPRD, usulan masyarakat, terus atau saran dari eksekutif, ini harmonisasinya bagaimana menurut Pak Triwaluko Widodo ini? Ya, jadi dalam penyusunan suatu produk hukum atau perda dalam hal ini harmonisasi yang dilakukan oleh Bapemperda itu adalah yang pertama, apakah perda itu memang benar-benar menjawab suatu kebutuhan masyarakat pada saat itu. Apakah memang menjadi prioritas atau tidak. Kalau memang sudah itu menjadi prioritas, maka usulan perda itu pasti segera kita tindak lanjuti. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan semacam prioritas itu kita juga melihat juga kesesuaian antara judul dan kebutuhannya. Kemudian kita lihat juga materi dan lingkup materi serta tujuan dibuat suatu perda itu harmonisasi yang kita lakukan. Tadi Mas Widodo atau Pak Triwaluko Widodo atau Bu Ipung tadi menyampaikan bahwa masyarakat ini bisa terlibat langsung itu. Nah, menurut Bu Ipung ini keterlibatan seperti apa sih masyarakat di dalam proses perda ini gitu. Ya. Monggo Bu Ipung. Ya, kita kan bisa melibatkan masyarakat itu mulai perda ini mungkin lewat RJPU, terus lewat reses kita. Kita kalau reses itu kan tentunya kita menyerap aspirasi dari masyarakat kita, Pak Wisnu. Di situ kan nanti mungkin ada usulan, mungkin warga ingin mengusulkan, Bu, mau bikin perda ini yang bisa menguatkan, bisa itu dan lain-lain, itu lewat reses Pak Wisnu. Dan tentunya lewat mungkin
audensi juga bisa, masyarakat audensi ke Dewan untuk menyampaikan itu tadi keluhan-keluhannya. Akhirnya kita kan berinisiatif untuk membuat perda yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Dari usulan-usulan masyarakat tersebut kita libatkan dalam penerapannya. Pas kita menyusun itu kan kita juga mengundang masyarakat juga untuk pas kita ada diskusi tentang perda tersebut. Ngoten Pak Wisnu. Ya, gimana menurut Pak? Ya, pada intinya terlibatan masyarakat itu yang pertama bisa memberikan usulan suatu perda. Kemudian dalam pembahasan ini bisa terlibat lewat rapat dengar pendapat umum yang dilakukan oleh DPRD dalam setiap pembahasan pansus suatu perda. Jadi pada intinya satu bisa mengusulkan, baik itu secara langsung ataupun lewat alat kelengkapan Dewan, Komisi, atau Bapemperda. Nah, partisipatif apa masyarakat itu di dalam proses regulasi yang dibuat oleh kawan-kawan Bapemperda itu, prosesnya masyarakat itu sampai sejauh mana di dalam mendampingi supaya perda ini bisa goal dalam penyusunan atau setelah penyusunan. Dari awal penyusunan sampai goalnya raperda itu. Peran masyarakatnya bagaimana? Nah, peran masyarakatnya kan sebelum kita perda itu nanti kita buat kan kita juga mengundang masyarakat toh Pak Wisnu. Dari situ kan kita masukan nih masyarakat itu kita serap, benar-benar kita serap. Dan setelah jadi betul-betul dilibatkan. Benar-benar dilibatkan. Ya. Jadi apa usulan itu? Umpamanya anunya seperti ini. Nanti kan masyarakat, oh ini kurang ini. Begitu Pak Wisnu. Bukan hanya sebagai objek gitu ya. Jadi dalam penyusunan perda oleh Pansus, ini kan setiap mengawali pembahasan, ini kan kita mengundang warga masyarakat di RDPU itu untuk mendapatkan istilahnya daftar inventaris masalah, yaitu masukan-masukan dari warga masyarakat. Kemudian dari daftar inventaris masalah yang lewat RDPU ini nantinya bisa kita bawa dalam rapat pembahasan perda itu. Nah, setelah selesai pembahasan, bahwasanya pembahasan sudah selesai, kita juga mengadakan RDPU lagi. Ini loh, seperti ini hasilnya, bagaimana? Kepada masyarakat. Kepada masyarakat, seperti itu. Nah, kalau memang masyarakat, oke, udah sesuai dengan harapan kami, maka kita lanjutkan untuk bisa disahkan seperti itu. Nanti melibatkan masyarakat lagi. Ya, sekarang Bu Ipung ini tantangan terbesar di dalam membangun partisipasi masyarakat di dalam proses legislasi yang dilakukan oleh Bapemperda ini bagaimana? Antusiasme warga atau warga ini mau cuek-cuek saja atau memang wah ini akan berdampak langsung ini kepada warga masyarakat. Terus akhirnya mereka ikut datang di dalam proses RDPU, sosialisasi sebelum dan sesudahnya. Tantangan apa Bu Ipung? Gini, tantangan terbesar kita adalah masyarakat yang emang belum Pak Wisnu, belum memahami arti umpamanya perda ini kita buat itu sebenarnya menguntungkan mereka, tapi karena sebuah pengetahuan masyarakat yang masih kurang, itu akan menjadi perdebatan dulu Pak Wisnu, walaupun akhirnya setelah mereka kita beri wawasan, kita ajak diskusi, akhirnya mereka paham, akhirnya mereka tahu bahwa produk hukum ini sebenarnya ada melindungi mereka, seperti itu. Gimana Pak? Kalau saya melihat ini sebetulnya masyarakat memang kurang interest ya dalam suatu penyusunan perda. Mereka baru bisa merasakan setelah perda ini diterapkan. Kadang seperti itu. Pasif ya warga itu pasif. Masih taraf agak pasif. Jadi belum bisa terus kemudian reaktif. Oh, akan menyusun perda ini kita harus seperti ini gitu, belum. Jadi setelah mereka merasakan bahwasannya kok perda ini memberatkan kami,
baru mereka bersuara seperti itu. Seperti pada saat kenaikan pajak PBB. Betul. Nah, itu setelah perda tersebut diberlakukan, ini kan terus kemudian baru mereka merasakan kok kenaikannya sampai seperti ini. Nah, baru mereka bersuara ke kita, kemudian kita tindak lanjuti, dan alhamdulillah ini bisa. Ada pengumuman dari BPKAD, apakah Bu Ipung maupun Pak Triwaluko sudah mendengar ini terkait dengan promo pengurangan PBB atau itu sudah mendengar? Sudah. Oh. Dan sudah mendengar dan Berarti kita sudah sampaikan ke masyarakat sudah juga. tersosialisasi. Ya. Menurut Pak Triwaluko Widodo ini prioritas utama Bapemperda dalam waktu dekat ini, nanti sebelum ke Bu Ipung selaku Ketua Bapemperda, ini wakilnya, menjadi prioritas utama Bapemperda saat ini apa ini dalam waktu dekat ini? Yang pasti kami memastikan bahwasannya perda-perda yang sudah masuk di Propemperda, yang sudah kita rencanakan dalam 1 tahun. Apa saja itu? Itu saya lupa ya. Karena banyak, yang pertama yang 3 itu yang wajib, seperti APBD murni, kemudian perubahan, APBD perubahan, dan juga laporan pertanggungjawaban kinerja wali kota. Itu 3 itu harus selalu ada di setiap tahunnya. Kemudian yang lain ada perda usulan eksekutif dan perda usulan dari legislatif juga. Ini yang pasti kita memastikan bahwa perda yang ada di Propemperda itu benar-benar bisa selesai pada tahun ini. Dan harapannya tidak hanya latah, tetapi memang itu menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Iya. Itu. Monggo Bu Ipung, bagaimana? Apa prioritas utama Bapemperda dalam waktu yang dekat ini? Yang dalam waktu dekat ini Bapemperda pansus raperda prioritas itu loh Pak. Jadi dalam arti raperda yang sudah disiapkan, sudah diharmonisasi, dan ini menjadi prioritas bagi kita, maksudnya ya Dewan, pemerintah maupun masyarakat ini yang akan kita luncurkan. Walaupun ini memang banyak kendala juga ya toh, dari harmonisasi juga banyak yang ditolak oleh provinsi. Jadi kita harus berusaha lagi meyakinkan mereka bahwa memang raperda ini menjadi raperda prioritas kita gitu loh Pak Wisnu. Dalam arti sebenarnya sudah selesai, sebenarnya sudah oke semuanya, tapi berhubung harmonisasi di sana tetap ada coret-coretan ini harus ini, ya memang kita harus sabar dalam itu. Baik Bu Ipung, harapannya apa ini untuk ini dengan adanya raperda ini yang memang bisa mendukung hadirnya perda yang partisipatif dan berkualitas, yang memang ini bisa langsung berdampak kepada masyarakat. Harapannya Bu Ipung apa? Harapan saya ya ada kepastian hukum Pak. Dalam ini Pak Wisnu, kepastian hukum dari perda itu ada kepastian hukum. Memang kalau perda itu dimunculkan, jangan hanya dimunculkan, toh ada kepastian hukum di situ bahwa ada aturan-aturan yang memang yang di perda ini yang harus dilaksanakan gitu loh. Dalam arti itu juga perda-perda ini adalah perda yang menguntungkan bagi masyarakat kita. Ini menjaga kepastian hukum di masyarakat kita, seperti itu. Monggo. Mungkin ditambahi Pak Waluko. Itu pertanyaannya apa? Harapan Harapannya apa terhadap dari, warga kota Yogyakarta dalam mendukung hadirnya perda yang partisipatif? Ya, salah satunya lewat masukan dari mereka. Ini benar-benar kita tunggu, karena bagaimanapun yang lebih tahu kan warga masyarakat. Contohnya kemarin pada saat banyak kasus karena minuman beralkohol. Mereka kemudian audiensi ke kami, ke Bapemperda juga. Perda minuman beralkohol ini segera dibahas karena sudah tidak implementatif. Nah, salah satunya masukan-masukan seperti itu yang mungkin terlewat oleh kita. Seperti itu Pak Wisnu. Terima kasih Bu Ipung, Pak Triwaluko Widodo. Ini sebagai closing statement ini ya. Terakhir,
Mungkin dari Pak Triwaluko Widodo, pesan khusus apa dari Bapepda untuk warga Jogja tentang pentingnya peduli dan terlibat di dalam proses pembuatan aturan yang ada di kota ini? Monggo, Ya. Pak. Jadi kami mohon untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta agar kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kota Yogyakarta melalui Perda ini bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Kami persilahkan warga masyarakat, kami tunggu untuk masukan-masukan. Apakah usulan untuk suatu perda yang baru atau mungkin revisi untuk perda yang sudah ada, karena mungkin warga masyarakat melihat sudah tidak implementatif. Ini yang kami tunggu-tunggu, yang mungkin terlewat dari kami. Oke, monggo Bu Ipung. Untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta, harapan saya sebagai Ketua Bapepda istilahnya perda yang sudah keluar, mohon itu juga dipatuhi dan kami juga mengharapkan masukan-masukan dari panjenengan semua untuk kami nanti membuat perda-perda di tahun selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Bu Ipung dan Bapak Triwaluko Widodo atas waktunya dan penjelasan yang luar biasa informatif ini. Semoga lewat podcast ini kita semua semakin paham bahwa membangun Jogja bukan hanya membangun soal infrastruktur atau ekonomi, tetapi juga lewat regulasi yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Dan ingat, warga juga punya ruang untuk ikut menyuarakan pendapat karena perda yang baik lahir dari dialog, bukan hanya keputusan sepihak. Sampai jumpa di episode podcast DPRD Kota Yogyakarta berikutnya. Salam partisipasi, salam transparansi. Terima kasih.